Kendati berada di bawah bayang-bayang wabah COVID-19, di tahun 2020 pelayanan dokumen Adminduk di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat tetap berlangsung. Pendampingan Lembaga Perlindungan Anak UNICEF dalam program pemenuhan Adminduk warga tidak hanya melahirkan pembentukan Pokja Adminduk dan munculnya komitmen kuat dari pemerintah desa maupun kabupaten, terdapat juga desa yang menciptakan pola layanan Adminduk kepada warga berbasis dusun. Komitmen kuat pemerintah tidak lagi berkutat pada kata-kata, melainkan sudah menjadi kebutuhan yang wajib dilakukan untuk mengakses berbagai kebutuhan warga masyarakat dengan berbagai langkah strategis untuk menciptakan pelayanan yang efektif bagi masyarakat. Wabah COVID-19 yang melanda dunia tidak menghalangi pelayanan dokumen kependudukan di Kabupaten Lombok Barat maupun Kabupaten Lombok Tengah. Kesulitan sempat dihadapi pemerintah seperti adanya penarikan anggaran tahun 2020 yang sudah dialokasikan dan protokol kesehatan terkait jaga jarak. Namun berbagai strategi dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Di Kabupaten Lombok Barat, jumlah pelayanan sejak COVID-19 terjadi hanya melayani 100 warga per hari. Sedangkan Dukcapil Lombok Tengah tetap melakukan pelayanan keliling secara kolektif di desa melalui sel aktif. Hal yang mengembirakan adalah berhasil dilakukannya kolaborasi di tingkat desa melalui gawe gubuk dengan protokol kesehatan COVID-19. Walau berada pada tataran pemerintah yang terbatas, warga masyarakat yang terlayani tergolong cukup banyak. Warga masyarakat bisa mendapatkan hak-haknya untuk mengakses berbagai program pemerintah baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Pola layanan yang difokuskan dalam program Adminduk kerjasama LPA UNICEF adalah sistem pelayanan yang berbasis desa, termasuk pula yang melalui jalur-jalur yang memudahkan seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pembentukan Pokja Adminduk menjadi salah satu strategi memudahkan akses masyarakat melalui jalur desa, termasuk ketika pihak desa harus bekerja sama dengan sekolah maupun puskesmas yang ada di sekitarnya. Di Kabupaten Lombok Barat, dalam program ini berhasil dibentuk 16 Pokja Adminduk dan Perlindungan Anak, sedangkan di Lombok Tengah terbentuk 27 Pokja. Program Adminduk LPA UNICEF ini tidak serta-merta menginginkan setiap desa membentuk Pokja, melainkan bagaimana desa bisa pula menciptakan sistem yang berpihak kepada masyarakat agar masyarakat menerima kemudahan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan. Salah satu desa di Kabupaten Lombok Tengah, yakni Desa Muncan, sudah memiliki sistem pencatatan Adminduk yang baik dengan diberi nama Sambang Dusun. Sistem ini sejalan dengan tujuan Pokja Adminduk yang juga melibatkan pihak dusun dalam pendataan, sehingga berhasil membuat hampir 100% warganya memiliki dokumen akte kelahiran. Sementara itu, masing-masing desa sudah memiliki petugas khusus yang mencatat data kependudukan. Tercatat jumlah petugas registrasi kependudukan desa atau PRKD sebanyak 34 orang, 28 laki-laki dan 6 perempuan di Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan di Kabupaten Lombok Barat terdapat 46 orang PRKD, 39 laki-laki dan 7 perempuan. Merekalah yang berkolaborasi dengan Pokja dalam melakukan pendataan. Jadi program Sambang RT ini yang 46 RT ini kami mulai dan tidak ada henti sampai 46 malam, dan alhamdulillah respon masyarakat kaitan dengan itu sangat luar biasa. Jadi ada kedekatan, ada silaturahim pemerintah desa dengan masyarakat. Kemudian lanjutan dari silaturahim antar RT ini barulah kita masuk ke Sambang Dusun. Sambang Dusun yang 13 ini kita fokuskan di satu rumah warga yang ditentukan oleh kepala dusun berdasarkan musyawarah mereka, dan di situ dihadirkan juga para RT. Nah, barulah kita sampaikan bahwa kelemahan, kekurangan kita di desa, khususnya di Desa Muncan, adalah pendataan. Banyak sekali bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat itu berawal dari data. Semerawutnya data bantuan-bantuan itu karena pihak pemerintah desa, mungkin pihak-pihak yang terkait juga tidak transparan. Nah, jadi tujuan kami di tahun 2019 itu, di tahun pertama sampai dengan tahun mendatang adalah bagaimana membenahi data, bagaimana mendapatkan data itu secara update, supaya betul-betul sesuai dengan fakta yang di lapangan.
Dan alhamdulillah dari Sambang Dusun itu kita mulai bergerak untuk mengajak kepada RT yang kita perankan sebagai ujung tombak desa bergerak dalam semua jenis permasalahan yang ada di desa. Sistem pelayanan akte kelahiran melalui Pokja dan PRKD di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan sejak Januari hingga bulan Oktober tahun 2020 mencapai sebanyak 2.051 anak, 1.039 anak laki-laki, dan 1.012 anak perempuan. Sementara itu, data jumlah fasilitas layanan akte kelahiran melalui Pokja, Adminduk, dan PRD di Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2020 sebanyak 5.478 akte kelahiran, 2.227 laki-laki, dan 3.251 perempuan. Persoalan anggaran kerap kali menjadi problem dalam melayani masyarakat. Karena itu, LPA dan UNICEF mengadvokasi kebutuhan anggaran tersebut melalui berbagai pertemuan yang melibatkan pemerintah. Penganggaran meliputi peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, pengadaan sarana aparatur, dan pengadaan belangko KIA di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk pelayanan melalui 3 jalur ini, yaitu jalur kesehatan, pendidikan, dan sosial, sudah mulai kita jalankan tahun 2020 ini sejak kita buat regulasinya 2019. Melalui bidang pendidikan, itu adalah melalui sekolah-sekolah. Tapi karena saat 2020 ini kita terkendala COVID, jadi rencana kita yang semula turun ke sekolah, di bidang kesehatan maupun sosial itu agak terkendala. Sehingga yang kita fokuskan untuk tahun 2020 ini adalah pelayanan melalui petugas registrasi. Jadi petugas registrasi ini kita anggap jalur yang sosial kemasyarakatan. Karena petugas registrasi ini berkedudukan di desa. Jadi semua layanan Adminduk kita terima melalui petugas registrasi desa. Hal ini untuk menghindari kerumunan masyarakat yang duduk capil. Petugas kita juga tidak perlu turun dan bertemu dengan masyarakat secara langsung. Jadi petugas registrasi ini sangat membantu kita, baik itu untuk anak-anak sekolah maupun anak-anak yang di bawah usia sekolah maupun untuk yang dewasa, semuanya kita fokus lewat petugas registrasi. Di Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan percepatan kepemilikan akte melalui dana bantuan operasional sekolah yang dikawal melalui MOU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui jalur sekolah disosialisasikan kepada 50 pendidik dan tenaga kependidikan. Telah lahir Perbub tentang percepatan kepemilikan Adminduk berupa akte kelahiran melalui 4 jalur. Salah satunya yang sedang terus kita gagas adalah dengan melalui jalur pendidikan. Nah, jalur pendidikan ini nanti kita akan memakai 2 atau 3 pola. Pola pertama itu mungkin saja kita bekerja sama dengan Dikbud melalui perjanjian kerjasama untuk melahirkan kesepakatan yang mengharuskan anak masuk sekolah sudah punya akte kelahiran, sehingga tertera juga di dalam akte kelahiran itu ada nomor NIK yang bersangkutan. Bagaimana halnya dengan siswa yang sudah masuk di sekolah tapi belum punya akte, itu yang kita layani juga bekerjasama dengan sekolah dan Dinas Dikbud nanti untuk kita rekrut mereka, kita pengumpulan syarat-syaratnya, dan kita bantu percepatan penyelesaian aktenya melalui sekolah. Peluang terbangunnya sistem yang terpadu dalam pemenuhan dokumen Adminduk memiliki tantangan yang terus dihadapi seperti keterbatasan fasilitas dan SDM yang bertugas memberikan pelayanan. Tantangan itu sudah menjadi catatan pemerintah yang terus dicarikan solusi. Memang sosialisasi harus gencar, masif, dan terus-menerus, karena memang untuk bisa sampai kepada masyarakat terdalam, terluas, dan terpencil, ya memang terus kita gencarkan. Tidak hanya melalui metode-metode konvensional, tapi juga lewat medsos, lewat berita-berita online, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan sosialisasi yang masif itu, apa yang menjadi kewajiban masyarakat untuk mengurus Adminduknya, apa menjadi kewajiban kami selaku penyedia layanan juga ketemu menjadi satu hal yang membahagiakan. Terima kasih LPA, terima kasih UNICEF. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus berlanjut di tahun 2021, ya, karena memang tujuan akan lebih cepat kita capai kalau kita bersama.